Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi ini boleh jumpaan di dalam santapan rohani kita. Mari saudara, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pagi ini untuk hari baru karunia-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk memahami, menghayati firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi ini terdapat di dalam Kitab Daniel pasal 8 ayat 1 sampai ayat 14. Kitab Daniel pasal 8 ayat 1 sampai ayat 14. Firman Tuhan demikian. Domba jantan dan kambing jantan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsyazar, nampaklah kepadaku, Daniel, suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2, dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat. Ia melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah, dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya, dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia menggeram, lalu ditanduknya domba jantan itu, dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan ke-4 mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul satu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu,
Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak? Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Amin. Saudara, tema renungan kita pada pagi ini, keunggulan. Keunggulan. Saudara, setiap orang punya start point yang berbeda-beda. Artinya, masing-masing orang punya cara memulai yang tidak sama. Karena ketidaksamaan cara memulai tersebut, maka otomatis ada yang duluan sampai dan ada yang belakangan. Itulah sebabnya ada yang unggul dari yang lain. Contohnya, jika hari ini kita sudah bisa naik motor dan tetangga kita belum bisa, itu karena kita lebih dahulu belajar naik motor dari tetangga kita. Hal inilah yang kadang tidak dimengerti dengan baik oleh orang-orang saat ini. Banyak yang memahami kata unggul dengan artian menang kalah dalam berbagai hal. Pengertian itu sudah menjadi budaya yang negatif. Saudara, bacaan pada saat ini menjelaskan mengenai penglihatan yang dialami oleh Daniel tentang seekor domba dengan keunggulannya berbuat seenaknya dengan hewan lain. Kemudian seekor kambing yang juga dengan keunggulannya berbuat seenaknya kepada seekor domba tersebut. Spirit seperti inilah yang sudah kita pegang selama ini, menjadikan keunggulan kita sebagai senjata untuk menjatuhkan orang dan bahkan menghina orang lain. Padahal keunggulan itu bergantung pada seberapa cepat kita memulai start point kita. Seharusnya keunggulan bisa menjadi berkat bagi kita dan orang lain dengan cara menjadikan keunggulan itu sebagai kesempatan kita untuk memberi berkat kepada orang lain daripada digunakan untuk menjatuhkan dan menghina sesama kita. Memang saudara, sulit mengubah segala sesuatu yang sudah melekat lama pada diri kita. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Karena itu saudara, gunakanlah keunggulan kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memampukan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada pagi ini. Beri kami hikmat untuk terus menyadari bahwa setiap keunggulan, potensi yang Tuhan karuniakan kepada kami akan kami pakai bukan untuk menghina orang lain, tetapi sungguh untuk menjadi berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, berbagai aktivitas, rencana, kesibukan kami. Apapun yang kami kerjakan, beri kami kekuatan kesehatan, hikmat-Mu untuk berkarya dalam kehendak Tuhan sendiri. Kami bersyukur kalau hari ini ada saudara kami yang berulang tahun. Engkau menyempurnakan sukacita saudara kami dan memberkati dalam hidup selanjutnya.
Jika ada yang bersuka cita karena merasakan berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka, sempurnakan sukacita saudara-saudara kami. Kalau ada saudara kami yang saat ini dalam pergumulan, dalam persoalan, beri kami hikmat, kekuatan, dan tuntun kami untuk sungguh percaya bahwa Tuhan terus meneguhkan iman kami untuk menjalani masa-masa sulit, persoalan yang kami hadapi, dan kami percaya Tuhan terus memberikan solusi yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa Sorgawi, berkati rumah tangga kami, peliharakan keluarga kami dimanapun berada. Kiranya kami semua menikmati kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Layakkanlah kami menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikian santapan rohani kita pada pagi hari ini. Selamat berkarya hari ini. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.